Maka ada siiran gini. Jadi wong jo cetil, wong cetil kaya karet pantil, wong cetil atau menungso ngaji ra ono sing ndonga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Bejan Saidan dari channel YouTube Jateng Pos TV, channel YouTube miliknya Koran Jateng Pos di Semarang. Alhamdulillah pada Jumat yang berkah ini, pagi hari ini kami dari Jateng Pos TV diberi kesempatan istimewa untuk bisa silaturahim sowan ke dalamnya Kiai Haji Sotik Hamzah. Assalamualaikum Pak Kiai Haji. Waalaikumsalam. Sehat Kiai? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Teman-teman, Kiai Haji Sotik Hamzah ini kalau di Semarang, di Jawa Tengah, mungkin di Indonesia juga ya, terutama di urusan perhajian dan umroh, insya Allah tidak ada yang tidak kenal beliau ya. Karena beliau sudah lama, sekian lama membina KBIH di Semarang ini, dan kabarnya adalah KBIH terbesar karena setiap tahun itu memberangkatkan jamaah haji sampai 500 orang ya. Ya, udah pernah itu. Udah pernah, dan itu jamaah yang sangat besar, itu satu pesawat sendiri. Kemudian yang kedua, teman-teman, kami silaturahim ini sekaligus ingin ngangsu kaweruh tentang dunia perhajian, sekaligus ingin ya bincang-bincang kepada beliau. Beliau ini insya Allah sudah berapa ya, 49 kali haji ya? 43 kali menunaikan ibadah haji, teman-teman. Masya Allah, luar biasa, luar biasa ya. Kita aja mungkin banyak yang belum banyak yang belum. Beliau sudah 43 kali menunaikan ibadah haji. Kalau umroh sudah berapa hari? 278-an. 278 kali umroh. Dihitung dari Indonesia ke Mekah, Mekah Indonesia. Nah, kalau saya di umroh di sana kan sering tiap hari itu 2 kali, pagi dan sore, mungkin ribuan kali umroh. Kalau umroh ya, kalau ditambahkan pas umroh di sana ya. Kemarin saja kajian sudah 18 kali ya. Jadi teman-teman, ini fenomena yang luar biasa menurut saya ya, di tengah satu banyak jamaah kita dari kaum muslim ini yang mungkin belum teredukasi tentang haji ya. Kemudian ditambah dengan waiting list masa tunggu haji di Indonesia yang sampai 30 tahun. Tetapi beliau entah bagaimana caranya sudah 43 kali menunaikan ibadah haji. Itu gimana ceritanya kok bisa sebanyak itu? Gini, jadi saya itu sebelum ada aturan, ada aturan kalau sudah haji bisa menabung harus menunggu 10 tahun. Nah, sebelum itu saya menabung terus, jadi tidak ada fasilitas tentang KBIH. Kalau tidak ada kursi ya tidak bisa berangkat. Nah, karena saya sering menabung 3 bulan, 4 bulan, bahkan uang saya ada 700.000 masih 700 juta di Kementerian Agama. Nah, kalau katanya akan diblokir, kalau diblokir saya membuat pengacara juga itu. Ya, uang 700 jangan dikembalikan 700, harus saya minta 3 miliar. Karena saya puter secara ekonomis ya. Saya kan kalau beli minyak 2 tangki itu. Itu uang ditabung di Kementerian Agama. Untuk kepentingan haji itu. Porsi saya porsi haji ya. Masih 10, anak saya 9, Pak Rafiq ada 3, Asyari ada 2, dan Sekon juga anak saya Profesor Dr. Rizkan itu masih punya 2. Masih punya porsi haji ya. Yang setiap tahun bisa berangkat itu ya. Karena tabungan itu. Tabungan. Nah, karena banyak kiai yang cari jamaah, cari ini loh, bukan dicari loh. Cari ya. Cari jamaah, dan jamaahnya mau ikut, tidak punya porsi. Saya mengusulkan bahwa KBIH harus diberi porsi. Alhamdulillah dalam 2 tahun ini porsi KBIH diberi. Seperti kedudukannya TPHD dan petugas. Namanya petugas di KBIH. Kemarin As-Sodikiyah. Petugas KBIH di mana gitu. Jadi sekarang karena KBIH itu adalah mitra Kementerian Agama menurut Undang-Undang 8 tahun 18 ya, maka KBIH diberi porsi sekarang, tapi harus sesuai dengan harga haji, tidak namanya porsi subsidi, tidak porsi subsidi, porsi yang lengkap istitoah betul. Jadi porsi murni ya. Murni ya. Yang 90 jutaan ya. Iya, 91 juta itu. Oke. Berarti masuk KBIH As-Sodikiyah miliknya Yai Sotik Hamzah ini ya. Itu sudah dijadikan mitra Kemenak dan diberi porsi sendiri ya. Setiap tahun berapa porsinya?
saya tuh tidak pernah ngerusoi. Oh. Saya tuh sudah sudah punya porsi sendiri. Oh, udah punya porsi sendiri selama Jadi ini. saya tuh mengusulkan. Oke, kembali ke haji 43, umroh kalau dihitung 200 lebih ya. Itu sejak kapan itu? Saya sejak umur 18-19. Tahun 83 nanti. Itu sudah haji ya? Sudah haji. Hajinya apa waktu itu? Haji sendiri, diajak orang tua atau? Paspor saya itu masih cari paspor di Jakarta. Ini dulu ya. Cirebon. Jadi paspor itu umurnya cuma setahun. Waktu itu. Itu ya. Dan setahun cari lagi. Cari lagi. Ini dari Jakarta, ini dari Cirebon. Karena anak muda. Oh iya. Jadi sejak usia 18 itu sudah sudah haji, naik haji ya. Terus kemudian dalam perkembangannya usia dewasa. Saya di sana. Oh, di sana. Ya. Kapan saya bisa turis, kemudian lama di sana, dan tiket pulangnya saya jual, saya di sana. Dulu kan penato. Kemudian saya berangkat lagi. Oh, gitu. Kemudian sejak tahun 85, Pasar Kobong tahu enggak? Ya. Nah, itu jualan ikan itu sepakat mengangkat saya untuk membimbing tahun 86 atau 20 jamaah dari cuma 11 pedagang Pasar Kobong waktu itu. Pasar Kobong itu. Oh. Orangnya kaya-kaya, kalau dia berbunyi dia mengatakan kepada orang mesti ikutnya. Sehingga banyak sana ikut kepada yai saya. Anaknya muda gitu loh, gitu. Asal-asalnya gitu. Oke. Jadi saya itu tidak bermaksud mendirikan, tidak. Belas tidak ada. Tidak bermaksud mendirikan KPIH ya, diangkat ya. Saya cita-cita menjadi dukun itu. Oke, kemudian banyak orang itu gini, kan kalau ada orang tindak haji atau umroh, apalagi yang sudah sering berkali-kali, itu ada kata-kata gini. Haji berkali-kali, umroh berkali-kali, tetapi apa manfaatnya buat orang lain, buat yang susah-susah. Haji dan umroh itu kan untuk diri sendiri, itu gimana penjelasannya? Gini, sekarang untuk kita alihkan kepada keutamaan dulu ya, keutamaan haji. Jadi keutamaan haji itu satu, bukan karena berulang-kali, Nabi saja ya sudah berkali-kali sebelum hijrah itu. Nah, setelah hijrah Nabi satu kali namanya disebut haji wada. Ya, jadi jangan mengira bahwa Nabi hajinya cuma satu kali. Baca kitab Yana. Jadi Nabi itu sebelum hijrah hajinya berkali-kali. Ketika masih di Mekah ya. Tapi setelah hijrah cuma satu kali yang disebut namanya haji pada haji terakhir ya. Nah, sekarang keutamaan haji. Keutamaan haji kalau dilihat di kitab-kitab ya. Satu, semua dosanya diampuni. Ya, kita kan ingin dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Betul. Kalau sudah diampuni, doa kita kan dikabulkan. Amin. Nah, tidak ada orang yang tidak senang, semua senang. Ya. Mengapa kok kiai sampai ini? Ya, karena dosanya diampuni. Yang kedua, mendapat surga. Coba al-hajjul mabrur laisa hujaya ilal jannah. Nah, pengertian mabrur macam-macam. Sebab al-mabrur itu dari kata albir. Albir itu adalah berbuat baik kepada sesama manusia, tidak pernah menyakiti. Laisal biru ya, lantunal bir hatta tuhibun hatta tunfiku ma tuhibun ya. Nah, itu. Atau albir itu adalah dimaknani banyak ketaatan dan ketakwaan. Nah, oleh karena itu Imam Qurtubi mengatakan bahwa haji mabrur adalah haji yang pelaksanaannya mengikuti hukum-hukum haji. Ya, hukum haji. Jadi memenuhi seluruh hukumnya dan dilaksanakan secara sempurna. Itu namanya haji mabrur. Jadi terkait dengan pelaksanaan haji di sana juga dan setelahnya juga itu ya. Jadi berbeda dengan haji makbul. Makbul, bukan mardut ya. Makbul. Kalau makbul itu adalah amalnya amalu badal had, perbuatannya setelah haji itu lebih baik dari amalan sebelum haji. Melakukan haji. Nah, di sini diteruskan bahwa al-mabrur itu bukan ibadahnya saja, harus ada namanya it'am ta'am, mengentiskan kemiskinan ya, namanya Jumat berkah kemiskinan. It'am ta'am juga sepertinya paling makanan suka berderma ya,
miskin yang banyak. Nah, kemudian setelah itu ada namanya ifsa'us salam, menyebarkan kedamaian. Bukan salam assalamualaikum, tidak. Kedamaian itu penting, maka Indonesia Bhinneka Tunggal Ika harus damai loh gitu. Namanya ifsa'us salam, ya, menyebarkan perdamaian. Jadi kalau udah haji tapi masih sering berkonflik politik apalagi itu ya, politik ya belum mabrur ya. Belum mabrur itu belum mabrur. Belum mabrur dan makbul ya. Mabrur ya itu. Ya gawat juga itu ya. Jadi suka menebarkan salam perdamaian, kemudian juga apa sopan santun ya. Nanti dikembangkan namanya tibul kalam. Tibul kalam itu kalau diartikan ya namanya santun dalam berbuat ya. Nah, dan apa namanya baik dalam bersikap, itu namanya tibul kalam. Jadi wah jorok kalau ada orang yang kasih kakekmu. Nah, itu kan setelah haji masih ada kata-kata itu. Itu harus dijaga betul itu ya. Betul. Harus berubah ya. Sedikit demi sedikit harus berubah ya. Badal had khairun min amali badal qoblal had. Jadi perbuatannya setelah haji itu lebih bagus daripada perbuatan sebelum melaksanakan haji. Saya itu sering zaman dulu tuh kalau daftar pagi sore kan bisa berangkat ya. Dulu 91 itu daftar besok hari ini bisa berangkat. Itu ulang cocokan. Alhamdulillah. Lalu sholat bagi haji dulu aku. Setelah haji ya namanya bagus sholatnya. Amalnya bagus, tindakannya bagus. Nah ini bagaimana Pak kalau cocokan apa digosok jangan tatoan ya. Tatoan. Allah memberi ampunan kok. Jangan diseteliko kan sakit itu ya. Dipletesi. Jangan biar kok. Yang penting perbuatannya aja yang menjadi semakin baik ya. Allah tuh melihat tobat ya. Tobat dan lain sebagainya. Itu haji mabrur ya. Agak sulit ya memang ya. Sulit. Harus berubah ya, merubah tindakannya. Sulitnya bukan main. Ketaatannya, ibadahnya, berdermanya, sosialnya juga ya. Menjaga perdamaian, tidak mudah berkonflik dengan orang ya. Itu yang sulitnya gitu-gitu. Iya. Kamu siap enggak kalau setelah haji? Kalau haji bayar bisa. Ya. Tapi setelah haji amalnya itu bagaimana? Iya, itu baru mabrur. Baru mabrur saya itu juga. Dan haji mabrur itu hadiahnya surga itu tadi ya. Surga itu. Ya. Kalau tidak mabrur ya nggak dapat hadiah itu. Ya, maka diteruskan ya. Apa itu namanya haji mempunyai pahala jihad. Perang. Jadi afdhalul jihad al hajjul mabrur. Utama jihad adalah haji mabrur. Artinya haji yang perang yang bisa dilakukan wanita, bisa dilakukan pria, muda dan tua adalah ibadah haji. Ya. Jadi afdhalul jihad al hajjul mabrur. Jadi haji itu seperti ibadah jihad ya. Dan bisa dilakukan oleh siapa saja. Kalau jihad kan perang itu kan harus laki-laki ya. Laki-laki. Wanita nggak bisa, orang tua nggak bisa. Tapi kalau haji bisa, dapat pahala yang sama ya. Ya. Terus kemudian diteruskan diterima doanya untuk orang yang minta doa. Jadi haji itu lain. Jadi orang yang minta doa, orangnya itu doanya diterima. Bahkan ada namanya lebih dari 40 hari setelah ibadah haji. Jadi masuk ke Mekah, pulang ke tanah air, doanya itu diijabahi, dikabulkan oleh Allah, ditambah 40 hari. Kenapa kok ditambah? Ya karena haji itu adalah Masya Allah ya. Apa itu namanya? Mengalami kepayahan, memikul kesusahan, memikul kemasakotan, lebih-lebih memisahkan pisah dari tanah air dan keluarga. Meninggalkan keluarga. Oleh karena itu Allah memberi jaminan kepada orang yang haji, doanya dikabulkan. Jadi itu betul ya. Tapi bagaimana kalau orang sekarang mulai haji sudah kete keluar sana dan keluar sini? Saya saja belum keluar dari rumah. Iya. Bapak. Sebelum 40 hari ya. Ini sudah keluar. Iya. Sebelum 40 hari ya. Iya. Wafat dulu arba'ina yauman itu di kitab Buya itu. Iya. Di kitab Buyatul Mustarsyidin ada keterangan yaitu wafat dulu arba'ina yauman. Jadi doanya orang haji itu sampai 10 Rabiul Awal, 10 bulan Maulud doanya. Jadi yustahabul haju, doanya diijabahi seorang haji min dukhuli Mekah ila ruju ila ahli,
mulai dari masuk kota Tanah Haram dan pulangnya ke tanah air berjumpa dengan keluarga itu ada ditambah 40 hari. Jadi kalau dihitung Muharram, Safar dan 10 Rabiul Awal. Gitu. Itu bukan mitos lagi ya. Mitos itu kitab itu. Makanya setelah pulang haji itu banyak orang selalu berkunjung minta didoakan ya, karena doanya masih makbul selama 40 hari ya. Dan orang yang didoakan itu juga diberi makbul juga. Keistimewaan gitu. Oh iya. Monggo kula nyuwun donga. Betul. Dari ibadah haji. Betul. Nah, kalau enggak bisa doa ya Al-Fatihah saja atau Al-Fatihah. Doanya dirasa. Doa khususnya apa sih? Doa saya mudah-mudahan selamat, diberi kesembuhan dan diberi bisa ke sana. Oh ya, itu yang paling utama gitu doanya itu ya. Oke, kemudian ada juga salah satu fadilah keutamaan itu kalau nggak salah seberapapun biaya yang dikeluarkan untuk ibadah haji itu akan diganti oleh Allah. Gini, jadi kalau kita melihat kitab Labbaik Allahumma labbaik. Jadi biaya yang dikeluarkan untuk pembiayaan haji itu akan dikeluarkan lipat 40.000 kali lipat. 40.000 kali lipat. Jadi jangan heran kalau orang pulang dari ibadah haji, pulangnya beli Alfa, rumahnya dibangun karena hajinya mabrur. Haji mabrur itu ya. Dosanya diampuni untuk ya. Yang mabrur itu tadi ya. Dosa diampuni, biaya diganti berlipat-lipat. Allah, lipat doanya makbul. Lipat 40.000 ya. Lipatan. Nah, itu sudah pasti ya. Pasti. Harus yakin ya. Yakin itu. Meskipun tujuannya bukan itu ya. Maka saya tuh menyayangkan kepada jamaah-jamaah yang memberi bimbingan sedikit-sedikit. Makanya memberi bimbingan 500.000, 1 juta, 1,5 juta itu kasihan. Kurang maksimal. Keutamaan haji ya. Keutamaan enggak dimengerti. Maka ada siiran gini. Jadi wong cetil, wong cetil kayak karet pantil, wong cetil atau menungso orang kaji rano sing donga. Naik haji nggak ada yang doakan karena cetil itu ya. Jadi katakanlah haji umroh sering itu apa gunanya tadi udah terjawab semua ya. Jadi ya boleh saja orang berpendapat itu, tetapi biasanya memang yang belum pernah tidak haji gitu ya. Jadi bukan sekedar basa-basi. Manfaatnya untuk orang lain sangat banyak ya. Wa yusafi'u mimman da'alah, dan memberi syafaat, memberi pertolongan kepada orang yang minta doa. Betul. Oke, kemudian dalam haji itu yang paling populer kan dilarang untuk rofas ya, berbicara jorok, kemudian dilarang untuk kusub, mencemooh orang, dilarang untuk jidal, berbantah-bantahan. Itu sebetulnya konteksnya seperti apa? Itu berlaku pada saat puncak hajinya atau ketika sudah menetapkan niat haji itu? Ya gini, kita setelah pakaian ihram, nah di situ ada ketentuan bagi seorang lelaki, 1 dilarang untuk berpakaian yang berjahit, bertelangkuk. 2 dilarang menutupi kepala. Kalau payung harus digerakkan. Kemudian dilarang pula menutup mata kaki pakai sepatu. Itu bagi laki. Kemudian bagi wanita dilarang menutup wajah. Maka memakai masker itu tidak boleh ya. Boleh. Lah kalau corona bagaimana? Corona karena ikhtiar. Diperbolehkan karena dibutuhkan. Nah, ini harus kita betul itu. Betul. Nah, kemudian wanita dan pria ya dilarang memakai baju wangi-wangi. Betul. 2 dilarang memotong kuku, mencabut, membunuh binatang, tanaman ya, hewan, membunuh hewan, menganiaya hewan dengan cara apapun. Nah, kemudian kecuali hewan yang membahayakan, ada ular ya harus dibunuh. Ya betul. Ada tikus ya harus dibunuh. Kawin atau mengawinkan dilarang ya. Pokoknya larangan ihram itu ya. Saya juga bingung, wah anak saya kawinkan di Arafah loh. Kiainya sapa kuwi? Dikawinkan loh kiai goblok itu. Karena kawin dan mengawinkan dilarang pada saat berihram ya. Kalau rofas, jidal dan kusubnya itu tadi. Kemudian gini, mencaci maki itu sudah
namanya termasuk klebu fusuk ya. Bertengkar namanya jidal, mengucapkan kata-kata yang kotor itu juga namanya fusuk ya. Nah, kemudian rofas itu bersetubuh dengan sang istri walaupun istrinya sendiri. Nah, itu rofas itu ya. Itu hajinya batal. Itu hajinya batal. Ya, batal. 3 hal itu ya. 3 hal itu harus batal terus haji lagi. Khusus rofas. Khusus rofas. Bukan membayar dam. Nah, kalau sudah melempar akobah, dia bersetubuh bahkan belum tawaf, ini harus bayar dam unta. Oh, kalau yang itu. Kalau cuma fusuk, kalau punya jidal, itu harus astagfirullahaladzim ya. Oh, itu yang itu ya. Kalau rofas itu tidak ada ampunan. Oh, rofas itu kalau masih berikhram harus mengulang hajinya. Iya, mengulang hajinya. Tahun depan. Padahal daftar lama sekali. Mahal. Lama sekali. Berhubungan intim balo dengan istrinya, apalagi orang lain. Iya. Oh, itu harus diulang. Ya, diulang. Tapi kalau cuman berbantah-bantahan, itu istighfar ya. Tapi kalau berhubungan intim setelah lempar jumroh akobah dan tawaf ifadah belum. Kalau belum tawaf ifadah itu membayar dam. Membayar akobah, kemudian kalau sudah bercukur tapi belum tawaf ifadah, itu harus bayar dam. Damnya 1 ekor 1 unta. Wih. Berapa itu kira-kira? Kira-kira 3.000 real ya. Unta hewan sana kan murah loh. Iya. Dam itu 300 cukup. Iya. Kalau untuk kambing ya. Iya, kalau gini waktu ini ya juga cuma 280. Yang memotong 15 rial. Oh, itu ya. Jadi yang dititik beratkan adalah rofasnya itu. Rofasnya ya. Rofas itu bersenggama. Betul. Ya, betul. Maka harus hati-hati. Hati-hati ya. Nah, waktu ikhram harus jangan mepet-mepet kalau ada magnet lah. Iya. Menimbulkan syahwat itu juga dilarang. Iya. Nggih. Kemudian banyak juga jamaah selama di Tanah Suci kemarin yang kami juga menemui itu sholat selama di Masjidil Haram, di Tanah Haram itu pahala sholat di Masjidil Haram kan 100.000 kali ya. Nah, ada juga yang memahami kalau tidak harus sholat di Masjidil Haram, sholat di masjid di kampung di Tanah Haram ya, atau di masjid atau musola hotel itu pahalanya apa sama dengan sholat di Masjidil Haram? Kalau di Masjid Nabawi itu harus di masjid. Man sholat fi masjid hadza arba'ina waqtan. Oh, yang arba'in. Barang siapa sholat di masjidku ini, atau man sholat fi masjidi afdalu. Jadi kalau di Madinah khusus di masjid. Khusus di masjid. Jadi mendapat kalau di luar masjid tidak arba'in. Betul. Kalau 1.000 mendapat 1.000 harus di masjid. Harus di masjid ya. Kalau di Madinah. Kalau di Mekah, Imam Nawawi mengatakan mutlaqul haram. Jadi seluruh tanah haram. Tidak hanya di Masjidil Haram. Di masjid saja, tapi ke seluruh di hotel ya sama. Meski masih di tanah haram ya. Tanah haram. 100.000 kali pahalanya juga ya. Keutamaan di masjid itu bisa memandang Ka'bah. Nah, rahmatnya Allah akan turun 60 bagi orang yang memandang Ka'bah. Apalagi tawaf, apalagi wiridan melihat tawaf ya, sholat pahalanya Tapi sendiri-sendiri. kalau di tanah haram, mutlaqul haram menurut Imam Nawawi dalam kitab Al-Idah adalah mendapat 100.000. Jadi sama ya. Oke. Cuma tidak bisa melihat Ka'bah secara langsung. Betul, karena kan tidak masuk masjid ya. Oh iya, tetap ada bedanya ya. Tapi keutamaan pahalanya sama ya. Tidak ada masalah. Kalau tapi di Nabawi harus di masjid. Jadi man sholat di masjid afdalu mendapat 1.000 itu harus di masjid tuh ya. Di hotel tidak kalau ya. Tapi kalau Masjidil Haram masih oke ya. Di Mekah ya. Oke, kemudian ada lagi yang fenomena sekarang tuh itu karena di Indonesia waiting listnya sampai 30 tahun. Sekarang muncul haji khusus yang disebut haji furoda itu, yang tanpa antri langsung berangkat, yang biayanya maaf ya sampai 350 juta sampai 500 juta ya. Kiai sebagai pemilik KBIH yang berpengalaman di dunia haji dan umrah memandang haji furoda itu seperti apa ya? Gini Pak, karena dia itu sangat rindunya dengan ibadah haji. Kalau menunggu sampai 40 tahun
umur saya sampai ke sana apa enggak. Nah, karena dia istiqoah dan mampu, dia lewat apa saja. Nah, bahwa bahkan tahun ini bisa 7 bral. Visa fuloda, visa mujamalah, visa kerja, visa dagang, visa ziarah, diubral semua. Musim haji dan ini tidak ada larangan kemarin tuh. Visa ziarah saja tidak dicegat oleh polisi, tidak dilarang, masuk semua. Itu yang membuat jamaah jadi overload ya.